Kabar gembira ini mungkin buat warga Jakarta. Tanggal 16 Oktober buang hajat, berakhirnya Anies menjadi gubernur. Dengan keberadaan isu Sambo ini, isunya Anies juga ikut tenggelam. Di akhir umurnya ini, dia mau bergerak sana kemari, mau menjual dirinya, nggak laku dijual. Itulah buzzer Anies. Dia tidak bisa menunjukkan prestasi Anies, satu yang bisa dibanggakan. Coba andaikan kalau DP 0 itu terjadi, wah sudah diagung-agungkan. Normalisasi diganti naturalisasi, apa yang dikerjakan? Jakarta ini problem dengan pembuangan air sungai yang harusnya itu sudah bisa diselesaikan dengan anggaran DKI, tapi sekarang anggaran ratusan triliun bagi saya tidak ada sesuatu yang ditinggalkan Anies. Mau dia banggakan apa sih? Formula E, apa sekarang nguap? Tidak jadi apa-apa. Stadion JIS, apa? Itu juga stadion JIS juga modal dari pemerintah pusat. Dia banggakan, sampai dijadikan isu agama di situ, dibuat sholat Id. Begitulah orang nggak punya prestasi yang bisa saya banggakan. Dia akan ngacak kerjanya. Lah semoga nanti saya melihat setelah 16 Oktober Anies tidak ada apa-apa dan akan dilupakan. Dan mungkin untuk orang menyalahkan dia presiden lagi mungkin sudah males lah, apalagi pollingnya terbawah. Jadi ada hikmah ini, tragedi Sambo ini yang membuat paru Polri, tapi bisa mengubur ambisi Anies yang dia harusnya kontes, pamer diri, menjual diri untuk menjadi ambisi 2024. Ini orang bagi saya terlalu besar ambisinya. Akhirnya DKI yang punya kewajiban dia dipilih sebagai gubernur DKI tidak banyak berbuat untuk DKI, untuk warga DKI. Kalau melihat pembangunan hampir kosong. Itu aja mungkin bagi saya 16 Oktober itu hal yang cukup indah, cukup capek selama 5 tahun melihat orang yang itu tidak pantas memimpin, tidak punya prestasi, tapi mulutnya manis betul, hanya cuma bisa berkata-kata. Kita merendahkan orang lain, bukan cara Nabi. Nabi tidak pernah merendahkan orang lain, padahal Nabi sangat tinggi pangkatnya, sangat mulia. Lah kita ini siapa kok berani merendahkan orang itu? Akhlak apa itu? Imam Ghazali, penerus Nabi, mengatakan orang itu memang jelek hari ini, tapi bisa saja esok hari menjadi lebih bagus dari saya kok. Sehingga di dalam mengajak kepada kebaikan pun, dengan dakwahnya Nabi itu adalah memandang mereka dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan merendahkan. Seorang ustadz yang memandang jamaah murid dengan pandangan merendahkan, dia runtuh, bukan ustadz lagi, dia perlu belajar lagi. Karena memandang orang lain harus pandangan cinta dan kasih sayang. Ini yang pertama. Jangan biasakan memandang orang dengan merendahkan. Ketahuilah kita tidak tahu pungkasan kita kok. Ajal belum tiba. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Semoga Allah menjadikan kita semua ahli husnul khatimah. Tapi nggak boleh kita semacam itu. Dan Nabi juga mengisyaratkan ada orang hari ini beriman, besok sudah kafir, kafir besok beriman, ada macam-macam. Bahkan kepada orang kafir sendiri Imam Ghazali mengisyaratkan kita menyeru kepada dia, tapi tetap husnudzan. Bisa jadi dia hari ini kafir, tapi menjelang kematiannya beriman kok. Memang dalam dakwah tidak boleh sama sekali merendahkan secara sungguh, merendahkan. Sehingga apa? Memandang mereka ini yang kita ajak murid atau jamaah itu adalah pandangan kasih sayang, dan kita lihat mereka sebagai lahan pahala. Dia adalah tangga-tangga untuk aku mencapai kemuliaan. Jadi tidak pernah merendahkan, karena kita perlu kepada mereka. Kalau kita ustadz, kita butuhkan jamaah, kita butuhkan murid untuk naik pangkat di hadapan Allah. Bukan kita perlu kepada mereka untuk menyanjung kita, tidak. Maka nggak bisa seharusnya kita merendahkan mereka. Kalau kita seorang guru akan mulia karena mereka, kok bagaimana kita merendahkan? Berarti bukan ustadz, dia perlu belajar lagi dan tidak pantas jadi ustadz, apalagi ustadzah, nggak perlu disebut ustadzah atau ustadz. Hati perlu ditata. Kalau ingin ngajar orang harus memandang mereka dengan pandang kasih sayang dan cinta, kasih sayang dan cinta. Satu. Yang kedua adalah ada orang tuh melihat orang lain tuh kalau ngomong menyakiti hatinya, perasaannya. Itu kadang bukan orang yang ngomong menyakiti, cuman dasar hati kita busuk, kita suka sensitif. Nah ini kadang-kadang bermasalah. Apakah betul ustadz itu ngomong begitu? Sebab ada orang ustadz nasihati, Masya Allah, jangan sampai kita itu menjadi orang yang gampang iri kepada tetangga. Ngomongin saya itu. Lah orang ngomong ustadz ngomong umum, dia langsung rasa ngomongin saya. Berarti dia memang dia penyakitan, dia katelan dia. Lah memang ada orang gampang kerasa begitu. Saya itu pasti saya itu. Apa urusannya denganmu? Wong sifatnya umum kok.
Kalau dia orang insaf, kalau kita orang insaf, ada ustadz menyebut tentang kesalahan, lalu kita ada bersama kesalahan tersebut, tinggal alhamdulillah diingatkan, gitu. Bukan pasti maksudnya saya nyindir. Na'udzubillah, ini kok orang busuk banget, nggak bisa bener orang begini. Ada orang sensi, ya sensitif, gampang tersinggung. Wah, ini hati busuk, perasaan terus dikit-dikit. Jadi semua kawannya itu ada, kita menemukan orang itu, semua orang berurusan dengan dia itu harus hati-hati, jangan hati-hati, tersinggung dia, hati-hati. Wah, ini ngerepoti orang, jangan kumpul dengan manusia begitu. Makanya kepada yang bertanya, bisa jadi Anda termasuk golongan yang semacam ini, tapi kami mengajak untuk menjadi baik. Kalau ternyata Anda tidak, berarti gurunya dengar omongan kami, insya Allah benar. Tapi kalau gurunya nggak ada masalah, ustadzahnya, tapi Anda yang sensitif ini, ustadzahnya lewat saja nggak nyapa, dia sudah marah, sombong banget. Belum tentu dia sombong, bisa jadi dia tuh mikir jamaahnya kok bandel-bandel, dia tuh ngadu kepada Allah sambil jalan lalu nggak lihat Anda. Wah, Anda sudah suudon dia, padahal dia memohon, ya Allah, semoga jamaah yang aku datang ini bisa berubah ya Allah, sehingga dia dengan muka seduh begini lewat di depan muka Anda, tidak menyapa Anda marah. Anda yang salah, sensitif ini. Sensitif berlebihan itu adalah sifat buruk yang dibenci Nabi, namanya su'udzon. Orang nggak ngapa-ngapain kita duga begitu kan, jadi nggak bener ini. Wah, repot, suudzon. Berarti bisa jadi kita yang suudzon sama ustadzah tersebut. Baik, intinya ayo kita koreksi diri. Di saat menjadi ustadzah atau ustadz yang benar, di saat kita mendengar kalimat dari ustadz, ada ustadz memang tegas kalimatnya, tapi bukan dia itu mencerah kita, merendahkan kita. Tapi justru kalau memang kita orang insaf, alhamdulillah diingatkan, tinggal ngomong gitu, wah tepat. Sampai suatu ketika ya kita menyampaikan satu ceramah, satu jamaah ini yang insaf mengatakan, Buya itu kalau ngomong tuh pas, itu saya banget, terima kasih. Wah, ini orang bener, katanya saya banget, saya juga tidak kenal dia kok, katanya saya banget, yang disebut dalam cerita terus, saya banget. Nah, kalau orang belajar tuh bisa ngomong begitu, berarti dia tuh insaf dan bener, cepet baik. Yang ngomongin saya banget itu, bener-bener saya banget. Tapi yang lain nyinggung nih, nyindir, sekapok ngaji baik, sindir-sindiran dah. Tak tahu ngaji ke tempat lain juga begitu, sindir-sindir. Kayaknya apa? Nggak ngaji, neraka setelah itu dia. Ya, kalau jadi ustadz yang benar, jangan suka nyakiti perasaan orang. Kalau kita mendengar orang yang kalimatnya menyakitkan sekali, kita perlu melihat itu jangan-jangan kebiasaan. Misalnya ada orang pantai dengan orang gunung, ngomong orang gunung itu memang ya tempatnya nyaman, tidak ada ombak, jadi ngomong sedikit sudah kedengaran. Orang pantai sering ada ombak, ngomongnya teriak-teriak, ketemu ini. Orang pantai, mungkin bukan orang pantai semuanya, ini umpama. Akhirnya orang pantai pergi ke gunung, ngomongnya keras-keras, kata orang gunung, ini kurang ajar banget. Oh, bukan kurang ajar, dia kebiasaannya seperti itu.